Sang Ratu dan Gempa, sebuah kisah dari pesisir Jawa. Coba bayangin deh, di satu pesisir ada dua kekuatan raksasa yang hidup berdampingan. Yang satu lahir dari mitos, dari cerita-cerita kuno, satunya lagi dari perut bumi. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan coba bedah gimana ceritanya dua kekuatan ini bisa membentuk satu takdir yang sama. Oke, kita mulai perjalanan kita dari sini. Lihat deh pemandangan ini. Ini Pelabuhan Ratu. Namanya aja udah keren ya, Pelabuhan Sang Ratu. Lokasinya ada di pesisir Samudra Hindia. Dan teluk yang indah banget inilah panggung utama dari cerita kita. Pemandangannya jujur aja luar biasa. Kita bisa lihat perpaduan yang pas banget antara pantai yang landai, tebing-tebing karang yang gagah, plus cagar alam yang hijau rimbun. Tapi, destinasi di Sukabumi ini bukan cuma soal pemandangan indah loh, ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Kayak punya jiwa sendiri. Soalnya gini, yang bikin tempat ini jadi magnet yang luar biasa kuat itu bukan cuma pemandangannya, bukan. Tapi, sebuah legenda. Iya, sebuah kisah yang saking kuatnya bisa bikin ribuan orang datang cuma buat ngerasain auranya. Legenda itu hidup dalam sosok Nyi Roro Kidul, sang ratu laut selatan yang mistis. Mau percaya atau enggak, ya itu terserah. Tapi yang pasti, mitos inilah yang bikin orang-orang penasaran, yang bikin mereka terus datang. Nama Nyi Roro Kidul itu udah kayak nempel, nggak bisa dipisahin dari pesisir ini. Nah, yang menarik, legenda ini tuh bukan cuma cerita kosong. Akarnya itu ada di landscape fisiknya, di tempat-tempat nyata. Ada yang namanya batu karut. Ini dua batu vulkanik raksasa yang dipercaya sebagai semacam gerbang goib ke kerajaan bawah laut Sang Ratu. Terus, ada juga karang hau. Ini gugusan tebing karang yang bentuknya mirip tungku. Dan katanya, ini adalah tahta suci beliau. Nah, ini dia penampakan karang hau. Keren banget kan? Tempat ini dipercaya sebagai pusat spiritual Sang Ratu. Katanya sih, dari sinilah beliau naik ke permukaan. Buat warga lokal, ini udah kayak altar raksasa di alam terbuka. Disinilah keyakinan mereka bertemu langsung dengan ganasnya deburan omdak. Terus, gimana sih cara masyarakat lokal memandang ini semua? Ini poin yang penting banget. Abah Firman, salah satu penjaga tradisi di sana, ngasih penjelasan yang kena banget. Kata beliau, kami bukan menyembah, kami menghormati. Jadi, ini bukan soal penyembahan, tapi soal rasa hormat. Respek pada kekuatan alam yang udah ada jauh sebelum kita semua. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita coba lihat gimana keyakinan kuno ini justru jadi mesin penggerak ekonomi modern. Karena faktanya, mitos ini bukan cuma cerita pengantar tidur. Ini adalah aset yang sangat-sangat berharga. Dalam istilah akademisnya, ini disebut kearifan lokal. Gampangnya gini, ini tuh cara sebuah komunitas pakai nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan mereka buat menjaga budaya sekaligus lingkungan. Nah, mitos Nyi Roro Kidul ini adalah contoh sempurna dari kearifan lokal yang terus dijaga. Dan gara-gara kearifan lokal yang unik ini, Pelabuhan Ratu jadi pas banget kalau disebut sebagai desa wisata. Kenapa? Karena dia punya daya tarik yang khas, yang unik, yang kemudian dikemas untuk menarik turis dan ujung-ujungnya menghasilkan uang buat masyarakat sekitar. Tentunya bukan cuma mitosnya aja. Kawasan ini juga punya aset wisata alam lain yang gak kalah keren. Contohnya ada Goa Lalai, isinya ribuan kelelawar. Terus ada pemandian air panas Cisolok. Ini unik banget soalnya air panasnya itu nyembur langsung dari bebatuan, bukan dari gunung berapi. Keren kan? Nah, kalau kita ngomongin legenda ini, ada satu monumen paling ikonik yang nggak bisa dilewatkan, Hotel Samudra Beach. Hotel ini dibangun tahun 1962 loh, inisiatifnya langsung dari Presiden Soekarno. Jadi bisa dibilang, hotel ini tuh saksi bisu betapa kuatnya mitos Sang Ratu. Puncaknya ada di sini. Kamar 308. Dengerin baik-baik. Kamar ini secara permanen dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul. Nggak disewain buat umum. Ini tuh bentuk penghormatan tertinggi yang justru jadi daya tarik mistis paling kuat. Bahkan, banyak yang bilang kamar inilah alasan utama hotel ini bisa tetap eksis dan bertahan. Terus dampaknya gimana? Nyata banget. Coba bayangin, pas mau libur panjang, pengunjung yang datang bisa sampai 3.000 orang. Dalam seminggu. 3.000 orang. Ini bukti nyata, bukti konkret gimana sebuah legenda bisa jadi mesin ekonomi yang super kuat. Tapi, tunggu dulu.
ceritanya belum selesai. Ada kekuatan lain yang ikut membentuk pesisir ini. Sebuah kekuatan yang nggak kelihatan, yang tersembunyi di bawah tanah, persis di bawah tahta sang ratu. Sekarang coba kita pikirkan sejenak. Gimana kalau kekuatan dahsyat yang begitu dihormati di pesisir ini ternyata bukan cuma mitos? Gimana kalau sebenarnya ada kekuatan yang benar-benar nyata, yang getarannya bisa dirasain dari dulu? Namanya Sesar Cimandiri. Dan ini bukan main-main. Ini adalah ancaman geologis yang sangat aktif. Sesar Cimandiri ini tipenya sesar geser, artinya lempeng buminya itu gesekan secara horizontal. Panjangnya 100 kilometer dan jalurnya membentang langsung dari Teluk Pelabuhan Ratu. Sesar ini bisa memicu gempa dangkal yang kekuatannya besar dan dianggap sebagai salah satu sesar paling berbahaya di Jawa Barat. Sejarahnya pun udah membuktikan, penuh dengan guncangan. Mulai dari gempa Sukabumi di tahun 2001, sampai yang paling baru dan paling menghancurkan, gempa Cianjur tahun 2022. Kekuatannya 5,6 skala Richter dan menewaskan lebih dari 600 orang. Semuanya akibat pergerakan Sesar Cimandiri. Jadi ancamannya itu nyata, dan sayangnya terbukti mematikan. Nah, disinilah kita sampai pada intinya. Kita ada di titik di mana dua kebenaran besar bertemu. Di satu tempat yang sama. Mitos dan geologi hidup berdampingan. Mungkin tanpa kita sadari, keduanya saling bersahutan. Coba kita bandingkan. Di satu sisi kita punya Nyi Roro Kidul, penguasa laut yang minta dihormati dan jadi aset budaya yang menarik ribuan orang. Di sisi lain, kita punya Sesar Cimandiri, kekuatan dari dalam bumi yang jadi ancaman nyata bagi ribuan orang. Sama-sama kuat kan? Dan disinilah, kedua cerita ini seakan-akan menyatu. Coba pikirin deh, rasa hormat atau bahkan rasa takut pada laut yang kuat dan gak bisa ditebak, yang diwujudkan dalam sosok seorang ratu. Jangan-jangan itu adalah cerminan dari realitas yang sesungguhnya, realitas getaran tanah yang mereka pijak. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Apakah sebuah mitos itu sebenarnya adalah cara nenek moyang kita untuk menghormati sebuah kekuatan dahsyat? Kekuatan alam yang di zaman sekarang baru bisa kita ukur dengan sains. Coba deh renungin.